Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Rulianti dari kelas 12 TITL 2. Saya akan membagikan tentang ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Tiga alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah, yaitu pertama, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Dan yang ketiga, melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Mulainya penjajahan Belanda di Indonesia pada saat VOC terbentuk pada 20 Maret 1602. Kedatangan kolonis di Houtman. Kolonis membawa 4 kapal ke Hindia Timur dan mendarat di Banten pada tahun 1596. 4 kapal induk kolonis di Houtman, Amsterdam, Hollandia, Mauritius, Duiven. Tetapi kolonis hanya bertahan selama 1,5 tahun di Indonesia dan akhirnya dipulangkan ke Belanda. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melakukan beberapa tindakan dengan melaksanakan politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara satu dengan yang lainnya dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daniels berkuasa. Upaya kerja Rodi selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Tanam paksa. Tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Bos pada tahun 1828. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari tanaman atau ladang mereka yang ditentukan pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat jatuh miskin dan para penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk membangun negaranya sendiri. Penderitaan bangsa Indonesia membuahkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin, yaitu dari Sulawesi Selatan, dan Pangeran Diponegoro, yaitu dari Jawa Tengah. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yaitu bersifat sporadis atau musiman. Yang kedua, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. Yang ketiga, sifat perjuangan adalah kedaerahan. Dan yang keempat, bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan. Kebijakan politik balas budi. Politik balas budi yang ditentukan oleh Mr. Van Deventer yaitu pertama, edukasi pendidikan, yaitu dengan memberikan sekolah kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk, dan irigasi, yaitu mengairi perkebunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.